Pada sesi ini saya akan menjelaskan sebuah contoh soal transfer panas konduksi yang terjadi pada pipa baja. Nah, ini ada sebuah soal di mana sebuah pipa baja yang mempunyai diameter dalam adalah 1,88 cm dan tebal dindingnya adalah 0,391 cm. Nah, masing-masing mengalami temperatur dalam dan temperatur luarnya berturut-turut adalah 367 derajat Kelvin dan 344 Kelvin. Nah, ini ada gambar di samping. Nah, ditanya carilah laju aliran panas per meter panjang pipa dan hitunglah juga fluks panasnya berdasarkan luas permukaan dalam dan luas permukaan luar. Nah, ini ada sebuah gambar contoh di mana ini adalah sebuah pipa ya. Ini adalah diameter dalamnya dan ini diameter luarnya dan ini adalah tebal pipa. Nah, dari data kita ketahui bahwa R1 ini adalah diameter bagian dalam atau jari-jari bagian dalam. Nah, di mana kita tahu bahwa diameter adalah 1,88 cm, maka jari-jarinya adalah 1,88 cm, kita bagi dengan 2, hasilnya adalah 0,94 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, ini kita sudah konversi satuan cm ke meter, jadi dibagi 100. Kemudian kita ketahui bahwa T1 itu adalah suhu temperatur di bagian dalam itu adalah 367 derajat Kelvin. Kemudian dari data tebal ya kita tahu bahwa tebal dinding adalah 0,391 cm. Nah, maka jari-jari dari jarak pusat ini ke bagian luar adalah jari-jari R1 tambah tebal ya. Nah, karena dihitung adalah diameter itu adalah 2 kali dari tebal pipa. Nah, sehingga kita bisa dapat bahwa nilai jari-jari adalah 1,88 ditambah tebalnya adalah 0,391 dikali 2 karena ini adalah tebal di sini tambah tebal sini. Jadi diameter tuh dari jarak sini ke sini ya. Jadi 2 kali tebal dari si pipa ini. Nah, sehingga kalau dibagi 2 maka dapat 1,33 kali 10 pangkat min 2 meter. Nah, diketahui juga bahwa suhu temperatur di bagian luar pipa ini adalah 344 derajat Kelvin. Nah, dari rumus kita tahu bahwa QR itu sama dengan min K kali A kali DT per DR. Nah, ini adalah rumus transfer panas konduksi pada pipa yang sudah saya bahas pada video lainnya. Nah, kita tahu bahwa A itu sama dengan 2Pi kali RL ya. Nah, ini maka QR adalah min K kali A, A-nya kita ganti dengan 2Pi kali R kali L kali dengan DT per DR. Nah, kalau kita integrasikan di mana fungsi R ini akan kita pindahkan ke ruas kiri, kita bagi dan DR ini ada sebelah kiri, kita kali, maka sehingga menjadi DR per R. Nah, kali dengan QR ya di ruas kiri ini, maka integralnya batasan dari R1 itu adalah jari-jari bagian dalam ya, sampai dengan R0 adalah jari-jari bagian luar sama dengan min 2 pi kali L kali K. R-nya ini sudah tidak ada karena kita sudah pindahkan ke ruas kiri kali integral dari DT. Nah, DT ini adalah fungsi dari suhu. Kita tahu bahwa suhu ini batasannya T1 adalah suhu bagian dalam pipa dan T0 adalah suhu bagian luar pipa. Nah, kalau kita integrasikan dr per R ini adalah ln R ya, maka di sini adalah QR kali ln. Nah, di sini adalah batasan atas adalah R0 per R1 jadi ln R0 per R1 sama dengan 2pi kali K kali L kali, nah integral dari DT adalah T, ini adalah T0 kurang T1, kalau kita balik jadi T1 kurang T0, maka minusnya ini akan kita kalikan ke dalam jadi positif, sehingga jadi T1 kurang T0. Nah, kemudian langkah berikutnya adalah kita cari QR, maka QR itu sama dengan 2pi K kali L kali T1 min T0 dibagi dengan ln R, ln R0 per R1. Nah, ini adalah rumus laju transfer panas ya. Kemudian sekarang kita masukkan harga-harganya 2pi, nah K-nya sudah diketahui adalah 42,9 ya. Kemudian kali T1 adalah 367 kurang T0 adalah 344, ini suhu dalam, ini suhu luar dibagi ln. Nah, ini adalah R0 yang sudah kita cari sebelumnya dan ini adalah nilai dari
R1. Nah, sehingga kita peroleh bahwa Q-nya adalah 17.854 watt per meter. Nah, kemudian karena di luas permukaan dalam dan luas permukaan luar persatuan panjang pipa adalah kita tahu bahwa A1 ini luas untuk permukaan bagian dalam adalah 2pi kali, nah ini adalah R-nya 0,94 kali 94 min 2, ini adalah R1 kali, kita anggap ini adalah 1, ya, ini adalah L-nya ya, kita anggap per meternya adalah 1 meter, maka kita peroleh adalah 0,059 meter kubik per meter. Nah, begitu juga kita cari luas permukaan bagian luar, ya, A0 sama dengan 2pi, ini adalah R0, 1,33 kali 10 pangkat min 2 kali dengan 1, ya, sama dengan 0,084 meter kubik per meter. Nah, karena dicari adalah, sehingga kita bisa peroleh bahwa QR per A1 ini artinya laju perpindahan panas per luas bagian dalam adalah 17.854 watt per meter dibagi 0,059 meter kubik per meter, maka kita peroleh adalah 302,6 kilowatt per meter kubik. Ini adalah yang di permukaan bagian dalam ya, laju transfer panas pipa bagian dalam. Nah, kalau laju transfer pipa bagian luar, maka QR dibagi A0 sama dengan maka 17.854 watt per meter dibagi dengan luas A0 adalah 0,084 meter kubik per meter, sehingga kita peroleh 212,5 kilowatt per meter kubik. Nah, ini yang sudah kita hitung. Terima kasih atas perhatiannya.